Kalau saya sih lebih ke ini sih, pengen jadi bagian dari kebaikan gitu. Karena saya tahu orang-orang yang datang ke Imaji TV itu orang-orang baik, yang kebaikannya itu butuh di-share banyak gitu. Betul, lebih banyak diketahui oleh Iya, orang ya. Dan juga nggak tahu kenapa ya, saya tuh orang yang gampang deep talk gitu. Kalau ngomong sama orang itu yang receh-receh itu kayak agak berusaha receh tapi gak digaring gitu. jadi lebih enak tuh kalau deep talk gitu, langsung ngomong yang ya begitulah gitu. Makanya saya kadang mikir, oh jangan-jangan orang bosan ya kalau ngomong. Tapi ternyata saya tidak menyadari bahwa ternyata kemampuan itu tuh yang bisa memancing orang untuk ngobrol gitu. Kita sama podcaster. Iya gitu. Saya menahan diri untuk nanya. Sesama podcaster, ini udah biasa ya. Saya sering nanya, tapi kadang-kadang kalau Bang Haji ya, dia sering nanya. Bisa jadi saat ini kita saling tanya. Informasi-informasi itu kalau di podcast kan biasanya tersaring dan jujur gitu loh informasinya gitu. Dan kalau semakin banyak ya semakin banyak hal-hal baik yang bisa di-sharing. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan Yusron Sodi, tuan rumah YS Podcast. Hari ini saya akan diskusi apa ya? Ada hashtagnya yang dipakai nih dia. Teman ngobrol. Iya. Ada Bang Haji. Assalamualaikum Bang Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa sowan ke sini. Iya, kita bertemu. Sangat senang sekali bisa ke sini. Ini sesama konten kreator ya. Nah, ini konten kreator sama podcast. Kita sering menggali inspirasi dari tokoh-tokoh narasumber kita. Bang Haji sebenarnya sangat luar biasa ketika kita mencoba ya. Kita ini kan hanya berikhtiar Bang Haji. Iya. Berikhtiar menghadirkan konten yang kira-kira ya dari 10 konten yang yang itulah ya. Lah. Ada satu yang lewat. Betul. Ya, obrolan yang kira-kira menurut beberapa orang ya ada faedahnya lah sedikit. Iya, walaupun kadang-kadang ngelihat pertama kali tuh agak orang tuh skip ya. Betul. Tapi sebenarnya kalau mau nonton terus gitu. Ya. Pasti di-keep gitu. Betul. Insya Allah bermanfaat kalau dia. Biasa kalau prinsip di media sosial itu kan mungkin lewat 10 kali di beranda itu baru dia mendiam. Jadi kita harus banyak lewat di beranda orang Bang Haji. Betul. Jadi kadang orang banyak menyalahkan ke konten-konten yang tidak mendidik katanya gitu ya. Itu salahnya ya karena kita kurang membuat konten-konten yang mendidik gitu. Ya, maka salah satu ya kami mengambil bagian, sahabat YS Podcast ya. Saya Bang Haji ini ngambil bagian di situ. Kami hanya berikhtiar. Betul. Kita hanya berikhtiar aja Bang Haji. Semoga ini menjadi apa ya? Dengan tumbuh kembangnya podcaster kita di NTB, artinya kita mengajak masyarakat kita untuk terbiasa dengerin orang ngobrol Bang Haji. Iya, tadinya yang visual jadi auditori, ilmunya masuk gitu kan. Betul. Dan yang seperti ini kan bisa nggak harus ditonton sama orang. Jadi nggak harus dipelototin tuh. Harus dipelototin. Ya, jadi sambil denger aja. Sambil nyetrika, masak. Oke, Bang Haji. Imaji TV. Iya, Imaji TV. Imaji TV. Sahabat YS Podcast, silakan ambil HP-nya nanti searching ya, cari Imaji pakai JIE. Iya. JIE spasi TV. Ini konten-konten yang sangat luar biasa dihadirkan. Itu sebenarnya agak narsis sih namanya. Itu kan Ayam Aji gitu. Karena itu pertama channel pribadi kan. Dari zaman masih kuliah dulu. Terus saya punya satu email baru, akun baru yang tadinya mau dipakai untuk bikin konten. Cuman karena email ini pernah dipakai di AdSense-nya blogger. Cuma pernah ke-banned gitu. Takutnya di YouTube juga begitu. Walaupun subscribernya udah banyak, tapi malah nanti udah capek-capek gitu kan, terus gagal gitu kan untuk diapakan gitu. Akhirnya ya udah tiba-tiba kepikiran untuk aktifkan email yang lama. Bahkan emailnya pun lupa loh ini sebenarnya dulu. Serius? Email sama passwordnya lupa. Tapi ada gitu caranya waktu itu, aku lupa. Ada caranya waktu itu untuk membalikan lagi. Dan akhirnya balik. Dan jadi nggak butuh effort yang banyak lah. Karena emang sudah ada jam tayang kan dari dulu. Dari tahun 2018 ya. 2008 gitu. Saya lihat usianya itu 14 tahun. Iya. Iya betul. Usia video yang ada udah dicek ya. Video yang terlama di situ. Jadi itu banyak video alay sebenarnya, tapi udah di print. Nggak apa-apa, itu kan yang dia tumbuh sendiri. Karena prinsip kita konten kreator masing-masing konten memiliki takdir mata penontonnya Bang Haji. Betul. Asal ditaruh saja Bang Haji. Nah,
kita ke awalnya memulai ini Bang Haji. Kalau tadi kan dulu alay-alay nih. Pokoknya nemu apa saja di depan pokoknya jadi video ya. Nah, kemudian terus sadar atau mulai kayaknya buat konten obrolan nih. Kapan mulai kepikiran buat itu? Oke, jadi itu waktu pandemi ya, waktu pandemi. Jadi saya tuh basicnya kan pernah jadi penyiar di radio sini kan, radio anak muda di sini gitu. Buat aja radionya. Oke, di GSP. GSP. GSP Radio Show. Radio Show ya. Jadi dulu sempat siaran kan. Terus sudah karena radionya akhirnya beralih gitu jadi radio dangdut sekarang. Asoy. Akhirnya pandemi nggak bisa kemana-mana. Terus kepikiran nih karena di rumah kan ada ruangan kan, ada ruangan yang nggak kepake, ruang tamu gitu. Tamu dari mana juga gitu kan, pandemi kan. Tadinya bikin konten nyanyi-nyanyi gitu sama anak-anak buat ngisi waktu lah gitu, ngisi waktu sama anak-anak. Terus kepikiran wah bagus nih kalau ngajak teman ngobrol gitu, teman ngobrol. Akhirnya hubungilah salah satu teman yang juga penyiar waktu itu dan akhirnya kita bikinlah dari situ gitu. Dan ya berjalan aja gitu. Tujuan lainnya lagi karena saya itu orangnya ini agak-agak sulit untuk ngobrol begini dulu tuh agak sulit gitu. Jadi saya men-challenge diri saya untuk bisa gitu kan, untuk terlatih lah gitu. Dan itu efektif banget ternyata. Efektif ternyata ya. Jadi ini kan melatih diri suka-suka berarti kan? Iya, suka-suka karena ini punya gue. Betul. Nah, jadi melatih diri sendiri terus Bang Haji akhirnya kan berproses waktulah pada akhirnya yang menempa bahwa ternyata asik ngobrol asik dengan orang ternyata lainnya. Ya tambah lagi saya tuh orangnya kan jadi kayak saya terus nih ya nggak apa-apa ini kan memang porsinya ini maksudnya buat teman-teman juga yang mungkin sama kayak saya yang introvert gitu yang mungkin kesulitan kadang-kadang kan anak-anak orang-orang introvert itu kalau ketemu orang tuh kayak energinya tuh habis gitu sulit dulu capek mikir sebelum ketemu orang jadi kayak ketika kita ngobrol sama orang dan kita sharing itu kayak ringan gitu loh, kayak lega gitu. Tambah lagi juga apa sih? Aku mau apa ya? Pokoknya kalau kita ngobrol sama orang itu jadi ada sesuatu yang kita lepas dan ada sesuatu yang kita dapatkan gitu. Iya, jadi orang-orang yang datang ngasih kita insight dan apa kita juga akhirnya bisa membantu lah orang-orang yang datang apa tujuannya misalnya. Kalau saya sih lebih ke ini sih, pengen jadi bagian dari kebaikan gitu. Karena saya tahu orang-orang yang datang ke Imaji TV itu orang-orang baik, yang kebaikannya itu butuh di-share banyak gitu. Betul, lebih banyak diketahui oleh orang ya. Dan juga nggak tahu kenapa ya, saya tuh orang yang gampang deep talk gitu. Kalau ngomong sama orang itu yang receh-receh itu kayak agak berusaha receh tapi gak digaring gitu. jadi lebih enak tuh kalau deep talk gitu langsung ngomong yang ya begitulah gitu. Makanya saya kadang mikir jangan-jangan orang bosan ya kalau ngomong. Tapi ternyata saya tidak menyadari bahwa ternyata kemampuan itu tuh yang bisa memancing orang untuk ngobrol gitu, terbuka gitu. Dan saya juga kadang kaget-kaget sendiri gitu. Kok orang ini mau ya cerita gitu. Itu satu karena kenyamanan. Karena kenyamanan yang berusaha dibangun tuh. Jadi karena orang butuh didengar. Betul. Nah, butuh pendengar saja misalnya curhat lah ya. Orang curhat saja untuk menemukan orang yang tepat itu pikir 1000 kali loh. Betul. Jadi nggak sembarangan. Nah, apalagi dia ketemu pas nih tempatnya gitu. Iya, dan orang nggak butuh dikasih kayak solusi kayak apa, cukup didengerin aja gitu. Dengerin. Dan sebagian masalahnya bisa selesai. Betul. Jadi itulah awalnya Imaji TV itu muncul. Muncul dan akhirnya kita juga karena sebelumnya saya sudah punya akun-akun yang lain di Instagram sama di Facebook gitu yang akun official kayak ada salah satu kayak Jelajah Sumbawa gitu kayak Good News NTB gitu. Akhirnya kita jadi satu universe gitu. Jadi kita gabungin. Jadi kita fokusnya tuh ke konten-konten baik gitu, konten-konten yang bermanfaat lah buat orang kayak di Good News NTB misalnya. Itu kontennya fokus ke hal-hal baik gitu tentang NTB, entah itu apapun, sosial, budaya, politik, segala macam lah. Gitu. Yang penting selama itu beritanya positif, membangun sugesti. Betul. Itu bisa ya. Pokoknya bikin mental orang tuh jadi bagus gitu.
Iya, karena udah terlalu banyak. Soalnya kita ketemu berita-berita yang tidak baik kan. Berawal dari situ sih juga. Kayak saya sendiri pun kayak capek gitu loh. Buka sosial media berita buruk gitu. Baca ini berita buruk. Jadi kita nemu berita baiknya itu jarang gitu, dikit gitu. Akhirnya terinspirasi dari Good News from Indonesia. Ini orangnya hebat banget ya, pasti effortnya bagus gitu. Di antara ribuan jutaan berita buruk, dia selalu nemu berita baik gitu. Nah, akhirnya bikinlah kita Good News NTB itu di bawahnya Imaji TV jadinya gitu. Ya kedepannya mungkin akan bikin apalah konten di YouTube tentang Good News NTB. Gitu. Ada berapa orang sebetulnya Bang Haji awal-awal memulai? Memulai awalnya tuh berdua, terus bertiga, ada satu manpower kita. Dan akhirnya sekarang ya kembali lagi sih sekarang bertiga ya karena seleksi alam ya. Ini seleksi alam aja. Terus selalu kalau ada ada kayak organisasi atau kita membentuk tim itu saya selalu bilang ke teman-teman itu teman-teman mungkin sekarang kita lagi senang gitu kan, lagi senang, lagi saling apalah. Tapi suatu hari nanti kita tuh pasti akan ada konflik, akan ada sesuatu, tapi tolong ya jangan pergi gitu. Tolong jangan pergi gitu. Karena pasti akan ada gitu. Pasti akan ada konflik, namanya kita beda pikiran ya. Betul. Kita cari solusi, kita tetap di sini gitu, tapi ternyata memang harus tetap begitu ya. Akhirnya sekarang ya jalan lagi. Ya, itu semuanya seleksi alam Bang Haji. Ya, pada akhirnya kan yang paling diuji di konten kreator ini adalah konsistensi. Jadi, betul. Tidak ada yang lain sebetulnya diuji. Kalau kita berbicara konsistensi kan ya bukan berarti tetap ngupload. Bukan ukurannya bukan itu saja, tapi bagaimana konsistensinya. Nah, curhat dikit Bang Haji. Iya, gimana nih? Ini kan kita sama podcaster. Iya, saya menahan diri untuk nanya. Sesama podcaster, ini udah biasa ya. Saya sering nanya, tapi kadang-kadang kalau Bang Haji ya dia sering nanya. Bisa jadi saat ini kita saling tanya. Saya udah nahan diri nih nanya dari tadi. Bang Haji, selama membuat konten podcast ini, kesulitan-kesulitan yang Bang Haji ini terutama ke narasumber Bang Haji. Iya. Sering nggak ngalami kendala? Nggak tahu ya, karena saya terlalu beruntung kayaknya. Jadi kayak selama ini saya menikmati sih, maksudnya mungkin berat, cuman karena kita menyenangi, karena saya juga merasa bahwa di Imaji TV ini mengurusin ini tuh kayak me time saya gitu, kayak ini waktu saya bermain gitu loh. Jadi kayak bikin setting ruangan, terus bikin ide-ide mau konten kayak apa gitu, itu kayak jalan gitu aja gitu, kayak di jalan gitu, terus tiba-tiba narasumbernya pada datang aja gitu. Kayak misalnya gini, kayak itu kembali lagi ke hukum tarik menarik tadi, the law of attraction tadi gitu. Jadi begitu kita undang satu orang, orang ini nyaman di situ, kamu harus undang si ini deh gitu. Jadi dia sendiri yang ditelepon langsung kadang tuh, kamu kesini deh nanti ngobrol sama ini, terus datang kan. Ini lagi kayak kamu si ini deh gitu. Jadi kadang saya kaget-kaget sendiri gitu loh. Kok orang-orang ini kayak nggak nyangka aja, maksudnya kayak kok bisa sih gitu. Kok bisa sih sampai ada orang-orang yang hebat-hebat ini mampir ke sini gitu. Tahu sendiri kan kalau ke Pejeruk itu udah kayak masuk labirin kan. Bisa masuk nggak bisa keluar. Iya. Jadi datang itu orang-orang kadang udah bad mood, nyampe rumah tuh udah berusaha perbaiki moodnya dulu baru ngomong gitu, karena banyak yang nyasar dan nyasar ya, betul. Banyak yang nyasar gitu. Dan alhamdulillahnya baik-baik semua, semua walaupun gimana pun nyasar gitu, ditipu map segala macam. Itu nyampe rumah tuh udah sampai studio kita udah langsung berbaur, udah enak gitu, udah langsung ngomong. Ya emang basicnya orang baik sih sebenarnya semua gitu kan. Cuman ya wajar sih agak kesel gitu. Manusiawi itu. Karena ya itulah jadinya ngaret, mungkin kan ada waktu yang dia harus kejar gitu. Jadi gitulah kesulitannya. Sama setelah teman-teman yang pertama ini pisah. Jadi saya agak kesulitan di ini. Kesulitan di di editing. Ya karena saya basicnya bukan video editor gitu. Kalau foto editor oke gitu kan. Cuman kalau video editor itu waduh gimana nih gitu.
Tapi lagi-lagi karena saya menikmati Imaji TV itu, saya belajar jadinya. Saya malah apa ya? Tertantang gitu loh. Jadi kayak oke, kayaknya akan ada yang ter-unlock lagi nih kemampuan saya gitu. Iya, kayak pandemi kan kita kemampuannya jadi bertambah. Oh, ternyata saya bisa masak ya. Oh, ternyata saya bisa ini ya gitu. Akhirnya bisa ternyata walaupun cuman pakai sederhana sih ngeditnya, tapi ya cukup lah gitu kan. Cukup inilah gitu. Jadi sekarang udah ngedit sendiri sudah. Iya, ini ngedit sendiri sampai sekarang udah senang gitu. Ada saja hikmahnya. Iya, ketika betul. Di awal misalnya musibah, aduh saya kehilangan orang. Iya, benar. Ya, pada akhirnya ternyata itu memaksimalkan kemampuan diri Bang Haji gitu kan. Iya, itu sih konsisten itu sih yang paling penting itu. Saya juga kadang tiba-tiba ini udah tahun kedua ya gitu. Terus ada yang komen, keren Bang Haji, konsisten. Iya ya, sampai saking menikmatinya kan, saking menikmati prosesnya tuh jadi emang saya konsisten ya gitu, maksudnya oh udah sejauh ini ya jalan gitu. Jadi orang-orang kadang ngingetin bahwa kita ternyata oh bener ya, berarti konsisten ya, dan konsisten itu memang nggak semulus yang orang pikirkan gitu. Karena ada effort yang harus kita lalui di situ, banyak lah. Ya, biarkan yang manis saja ditonton. Iya betul, yang manis-manis saja supaya ya menjadi penyemangat lah Bang Iya, Haji. jadi penyemangat buat teman-teman. Itu tujuan kita soalnya. Iya, oke. Bang Haji, nggak tahu ya, ini pengalaman saya ya. Nanti mungkin ada kesamaannya Bang Haji. Misalnya kita ke satu tempat nih, kok tiba-tiba nih ada orangnya, Bang, misalnya. Oh iya. Saya udah nonton loh, asik, keren tuh. Speechless. Asli, saya kadang, nah gitu kadang kita nggak bisa juga berkata-kata, akhirnya kita merasa Masya Allah. Jadi di situ kepuasan yang tidak akan bisa dibeli. Terbeli rasanya ya. Tidak bisa dibeli Bang Haji. Ketika konten kita itu orang merasa bermanfaat. Betul. Orang merasa kayak bagus, diapresiasi. Kita tidak pernah loh mengharap itu ya. Iya, betul. Justru kalau kita mengharap itu akan berat. Ya kita lempar saja, kalau upload sudah mau 1-2 yang nonton kita nggak pikir. Iya, betul. Karena itu akan tumbuh sendirinya. Betul. Pernah alami seperti itu Bang Haji? Pernah banget. Jadi saya benar-benar nggak nyangka, nggak tahu gitu kalau ternyata orang-orang di sekeliling kita yang kita nggak kenal terus ada yang nonton gitu, dan pas ini ini kan yang sama ini kan gitu yang gitu. Itu sebuah gimana kalau jadi artis beneran ya, maksudnya yang orang-orang besar gitu ya. Betul. Kita dapat kayak gitu aja tuh udah kenikmatan yang luar biasa, kayak wah ternyata ada yang apresiasi ya gitu, ada yang ini, apalagi kalau misalnya pernah nggak narasumbernya nih nanya balik nih, narasumber kita itu jadi kayak dapat kemudahan-kemudahan setelah itu gitu. Pernah. Kayak misalnya salah satu narasumber saya tuh pengen banget gitu Pak Gubernur, sama nih kayak tadi, pengen dia diundang nyanyi gitu. Terus abis itu beneran kejadian gitu gara-gara nonton podcast itu gitu. Ada yang honornya nggak keluar, tiba-tiba jadi keluar gitu. Asik. Iya udah setahun nih belum keluar gitu. Akhirnya keluar. Besok-besoknya, Bang makasih ya. Akhirnya gitu. Itu kita merasa sedikit membantu. Ya, jadi permasalahan yang dicurhatkan di tempat kita ngobrol. Malah kita ngerasa nggak ngebantu apa-apa gitu. Malah kita cuman mendengarkan, cuman ngasih ngasih diri kita gitu. Ya. Tapi bermanfaat banget gitu ternyata buat orang lain gitu ya. Aduh luar biasa itu. Jadi asik ya Bang Haji ya. Iya. Berada di dunia konten kreator. Asik banget. Asik banget apalagi kalau di di konten kreator yang hal baik gitu. Ya, betul. Hal-hal yang bermanfaat lah buat orang lain gitu. Itu rasanya itu tidak terbeli tadi, jadi kebahagiaannya itu lebih besar malah ya. Betul. Ketika orang itu dapat manfaat gitu, kayak kita misalnya sharing tentang kesehatan, tentang apa, itu tuh seorang dapat manfaatnya itu dan bilang terima kasih ya gitu. Ternyata ini, nah itu tuh, tadinya kita sakit tuh jadi sembuh gitu. Itu serius. Ini sugesti banget itu healing dari gitu. Sebuah konten ya, the power of content ini ternyata banyak hal-hal yang tidak kita duga. Betul. Ya, dan Bang Haji pernah ini nggak, misalnya dari Imaji TV ini ternyata mendapat sahabat-sahabat yang sangat luar biasa, mendapat kemudahan akses yang sangat luar biasa. Ada. Rata-rata sih narasumbernya, karena emang narasumbernya tuh orang-orang yang wah lah gitu, orang-orang besar lah gitu kan. Dan itu saya nggak nyangka banget gitu. Tapi sayanya ini yang kadang
sering nggak percaya diri, kayak nggak yakin gitu loh. Beneran nggak sih gitu ya? Iya, jadi gitu. Kayak nggak yakin gitu. Tapi ternyata orang-orang ini hanya kenal kita kan, kenal kita, dan akhirnya kita kalau mau ngapain atau apa itu kayak punya dapatlah sedikit privilege, sedikit kemudahan gitu kan, karena terbantu. Dan kadang-kadang saya kalau hal-hal kayak gitu tuh agak gimana ya? Orangnya emang agak-agak malu sih maksudnya. Jadi kayak takut banyakan ininya. Apa sih gimana ya bahasainnya? Kayak introvert gitu ya. Kayak dibilang apa ya? Oportunis gitu loh. Tapi sebenarnya enggak sih sebenarnya. Cuman emang sayanya aja kadang-kadang mikir kayak gitu. Oke. Bang Haji, kalau melihat perkembangannya sekarang nih, kita mulai mengenal podcast ini kan apa ya, mulainya dari Close the Door sebetulnya. Iya. Ya. Tapi kan kalau saya dari Raditya Dika dulu. Ya, Raditya Dika ya. Tapi boomingnya itu ketika Close the Door mulai Close the Door, dan ini yang memperkenalkan sebetulnya podcast itu ya tidak ada video ya. Konsep berbicara saja ya. iPod. Siniar ya, iPod ya, siniar lah kalau bahasa Indonesianya ya. Nah, merasakan apa ya, podcast, melihat perkembangan podcast kita di NTB ini seperti apa? Ada angin segar nggak untuk? Iya, senang banget. Akhirnya kan kayak sekarang kita hanya ketemu kan, ternyata ada nih gitu teman gitu kan, yang ternyata nggak cuman tadinya kan ngerasa siapa lagi ya gitu. Kan kalau ada teman itu kita bisa saling bertukar informasi. Minimal nih saya yang tidak tahu ini akhirnya bisa ngelihat, oh ternyata ini ya, oh ini kekurangan saya di sini ya gitu. Saya pengennya seperti itu gitu. Jadi bukan yang wah saya harus lebih baik dari dia gitu. Nah itu udah nggak zaman tuh yang kayak gitu. Kompetitor nih gitu. Iya, kompetitor gitu. Iya, temanku ada yang kayak gitu, ada yang bilang kompetitor, itu enggak, bukan kompetitor, calon kolaborator. Iya, jadi kayak gitu. Dan juga sekarang juga selain di YouTube juga teman-teman juga ada yang bikin di Instagram, yang ngobrol-ngobrol gitu kan. Walaupun cuma sendiri kan, podcast nggak mesti ngobrol kan. Salah, ya. Terus di Spotify juga udah ada kan. Nah itu senang banget. Jadi informasi-informasi itu kalau di podcast kan biasanya tersaring dan jujur gitu loh informasinya gitu. Dan kalau semakin banyak ya semakin banyak hal-hal baik yang bisa di-sharing seperti itu sih. Jadi ini kan menjadi tempat yang luar biasa sebagai tempat bercerita. Kita ingin menumbuhkan ini, sepertinya niat kita sama ini. Jadi kita ingin menumbuhkan ada sebuah wadah tempat sahabat-sahabat hebat ini untuk bercerita, membagi energi positif apa yang telah dicapai, bagaimana berdarah-darah. Masyarakat kita butuh energi positif itu soalnya. Nah, itu Bang Haji. Jadi ketika tempat-tempat itu banyak, saya yakin ada sebuah kebiasaan baru masyarakat kita. Iya. Senang nonton, senang belajar. Iya, berfaedah lah gitu kan. Nah, Bang Haji, melihat ke depan tantangannya seperti apa kalau melihat dunia podcaster di NTB? Tetap sih tantangannya konten-konten sebelum ini. Karena semakin hari kan semakin kreatif juga tuh konten-konten yang mungkin ya orangnya tidak memikirkan dampaknya ya, tidak memikirkan dampak buruknya gitu. Itu sih kayaknya tetap akan menjadi kendala, bukan apa sih, tantangan itu. Tapi seperti kita bilang dari awal tadi, semakin dia banyak, kita juga harus semakin memperbanyak gitu hal baik itu gitu. Betul. Ya kalau di dunia maya kan, di internet itu kan siapa yang cepat kan? Iya, betul. Iya. Yang kalau saya ambil ini tagline-nya ini dulu, kebetulan saya pernah ikut di GENPI namanya, Generasi Pesona Indonesia. Itu pakai ada smart, speed sama apa ya satu. Pokoknya itulah smart sama speed. Mbak J ya. Sama Mbak J. Jadi itu gitu. Jadi itu penting gitu. Iya, kalau mau cepat, jadi kamu harus jadi yang pertama gitu. Kalau bisa jadi yang pertama gitu. Di internet itu seperti itu sih. Ya, jadilah yang pertama. Jadilah yang unik. Jadi unik ya. Gitu. Jadi dan yang smart. Ya, smart. Ya, jadi ke depan ini kita melihat ya, ini kalau para ustadz ya, ini sebagai arena dakwah beliau. Kalau dakwah kita, dengan apalah kita, cuma kita dengan apa yang kita miliki, apa yang kita bisa Bang Haji, hanya menjadi pendengar teman ngobrol ya. Teman ngobrol sih. Ini teman ngobrol. Kenapa teman ngobrol? Karena kita nggak pernah ada skrip. Jadi ngobrolnya ya udah bener-bener kayak teman aja gitu. Kayak teman aja, sampai kadang kita dijulitin netizen. Ya biasa. Iya, karena pernah
kita ngobrol sama Kang Prio, polisi kan. Yeah. Terus kita ngobrol saking santainya sampai angkat-angkat kaki gitu kan. Terus ada yang komen tuh kayak, wah ini di depan Kapolsek gini nih gitu. Tapi ya juga sih terlalu santai ya, berat. Yeah. Tapi enak banget gitu kita ngobrol. Tapi sebelumnya udah kita kasih tahu juga sih ke setiap narasumber yang datang, kita tuh di sini benar-benar pure ngobrol santai tanpa skrip, terus sesantai mungkin aja santai gitu. Mau ngomong apapun bebas gitu. Kan toh juga nanti bisa disaring kan. Iya, mana yang mau ditayangkan, mana yang enggak gitu. Jadi ngomong aja sebebas-bebasnya kayak gitu. Jadi memang benar-benar kalau kamu punya unek-unek keluarin deh gitu. Oke, kayak gitu. Dan ini tempatnya. Iya, ini tempatnya gitu. Oke, jadi kita hanya berikhtiar saja. Semoga ya kan di konten kreator itu kita nggak tahu sebuah video itu naiknya kapan. Betul. Nah, kan jadi misteri semua. Ini investasi kebaikan sih menurut saya. Jadi investasi. Setiap video yang kita coba upload ya sudah lepas. Ya sudah, itu sudah milik yang menonton gitu. Ekspektasinya dia seperti apa tentang video itu ya terserah dia gitu. Yang penting dari kita sudah berniat membuat yang baik gitu. Betul. Karena kita yakin juga kalau orang-orang mau nonton, menyimak dengan baik itu pasti dapat ilmunya. Masa iya 1 jam nggak dapat apa-apa gitu kan? Betul. Ya pasti ada informasi yang ada di situ. Iya. Kita juga ngeditnya juga milih-milih kali. Maksudnya ini nggak bagus ya, nggak ditayangin lah gitu. Kalau bagus ya dengan semangat kita tayangin gitu. Jadi kita berharap energi-energi positif dari narasumber itu bisa mengalir ke para banyak orang, penonton, banyak orang ya. Iya, kita butuh banget sekarang ini karena banyak banget sekarang kasus-kasus yang mental isu sekarang ini di anak-anak muda loh. Anak-anak muda, terus di orang-orang tua juga banyak. Karena terlalu banyak konten-konten, tontonan-tontonan yang bikin orang overthinking. Iya, bikin orang energi orang tuh kayak sedot ke situ gitu. Kayak hidup ini untuk itu aja. Untuk kayak kompetisinya kuat, terus hidup ini kayak menakutkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita memandang hidup itu seperti arena bermain, ya kita bermain. Tapi kalau kita memandang hidup itu seperti arena perang, ya udah kita harus siap-siap saling bunuh, saling apa gitu kan. Selamat mempersiapkan senjata. Iya, mempersiapkan senjata. Jadi hidup itu tergantung bagaimana kita menjalani sih, melihat sih. Oke. Jadi aku bersiap kayak gitu. Seperti itu. Jadi semuanya dibawa asik aja pada akhirnya. Iya, dibawa asik aja, mau itu senang, susah. Ya kita yang ngatur sih sebenarnya sambil mengikuti yang mengatur gitu kan, yang maha mengatur gitu. Maha mengatur. Oke, ini sangat asik sekali. Kita berbicara Imaji TV di part 1 ini ternyata luar biasa. Semua konten kreator berdinamika dengan caranya. Betul. Ya, tapi selama bisa dinikmati, percayalah insya Allah nanti kesuksesan itu akan mengikuti. Anggap bonus. Betul. Ya, anggap bonus saja Bang Haji. YouTube itu nggak mesti kita harus monetize sih. Iya. Nggak harus monetize, tapi kita juga bisa kayak kita di Imaji TV tuh kita juga beberapa kali kerjasama sama brand, sama pemerintah juga, kemudian sama misalnya dari sekolah dari mana gitu, karena mereka juga butuh misalnya promosi mereka juga butuh kayak pelatihan mungkin kayak gitu-gitu tuh, dan itu yang membuat saya tuh terkaget-kaget sih. Oh ternyata universe-nya meluas nih gitu. Dan memberikan manfaat gitu ke banyak orang. Ketika kita bisa memberi manfaat ke banyak orang, itu kayak rasanya itu kita menerima manfaat lebih banyak lagi gitu. Makanya saya selalu percaya kalau mau dikelilingi oleh banyak kebaikan, kita harus membagi kebaikan sebanyak-banyaknya karena kan jadi banyak. Jadi kayak gitu. Bayangin kalau kita membagi hal-hal buruk. Berapa banyak hal buruk yang kembali ke kita. Gila sih. Iya, jadi itu ternyata benar-benar tadinya saya nggak mikir sejauh itu gitu. Mikirnya saya bikin Imaji TV itu cuman sekedar untuk menggali narasumber untuk disiarkan ke orang biar orang-orang tahu, cuman segitu doang gitu. Tapi ternyata ada gitu hal-hal lain baik yang nggak mesti monetize tadi gitu. Betul. Jadi ada tujuan lain ya. Ada tujuan lain yang kita pun kadang tidak mengharapkan itu. Betul. Jadi betul-betul ya sudahlah kita. Tugas kita hanya mengangkat hal-hal positif, hal-hal baik. Pokoknya kalau sudah melakukan hal baik itu banyak hal baik yang tidak terduga nanti yang terjadi gitu. Sepakat. Percaya aja itu. Ini hukum di fisika ini. Aksi reaksi aja. Iya, aksi reaksi betul. Menanam kebaikan ya, insya Allah kebaikan yang juga yang tumbuh. Ya. Demikian juga sebaliknya. Seperti YS Podcast kan. Siap. Luar biasa. Kita ikhtiar aja.
Bang Haji. Jadi selama di bergelut dengan konten kreator ini tadi itu, jadi kita nggak akan tahu. Jadi kejutan saja. Jadi kejutan aja, betul. Jadi kejutan saja di. Dan itu menambah semangat kan? Menambah semangat sangat luar biasa, Bang Haji. Jadi, menambah semangat dan kita pengen yang lebih baik lagi kita bikin selalu ikhtiarnya. Nah, betul. Nah ini kan kalau kita berharap di NTB ya tumbuhnya konten kreator yang mengarahnya yang ke positif yang berfaedah lah, sering dikatakan teman-teman gitu. Ini tapi kan butuh iklim, Bang Haji. Butuh ekosistem. Butuh ekosistem yang kuat sehingga teman-teman ini optimismenya bertambah. Iya, biar nggak jalan sendiri-sendiri gitu. Kalau jalan sendiri-sendiri capek juga, Bang Haji. Betul. Ya. Kalau bisa dinikmatin capeknya. Kalau enggak kan ngomel aja isinya. Iya, jadinya nggak ikhlas. Dikit-dikit ujian ikhlas jadinya. Iya, dikit-dikit. Kok yang nonton video saya cuma 5 padahal sudah. Nah, ini akan itu hilang. Pernah nggak ngomel begitu? Pernah nggak kesel gitu kok? Awal-awal itu bisa ada. Tapi iya. setelah kita, ternyata bukan itu. Jadi esensinya bukan berapa yang nonton pada akhirnya. Iya, betul. Tapi kita inginkan adalah seberapa bermanfaat konten yang kita buat. Tentang berapa banyak yang nonton itu urusan udah takdir videonya lah. Ya, kita percaya masing-masing konten memiliki takdir mata penontonnya. Sudahlah, lepas saja gitu. Iya. Nah, kewajiban kita kan tentunya ya membuat video yang bagus, betul. bermanfaat. Dan kalau di YouTuber ya di CEO dengan baik. Iya, adalah usaha seperti itu ya. Betul, Bang Haji. Jadi seperti itu sahabat IAS Podcast. Tapi di part kedua ini ada hal yang menarik mau saya bicarakan dengan Bang Haji. Ternyata di balik dia yang luar biasa menggali narasumber dulu itu hal terbalik sebetulnya, bertentangan dengan Bang Haji ya, orangnya introvert sangat pendiam sebetulnya, tapi sangat luar biasa memberi tantangan untuk diri sendiri. Akhirnya dia keluar dari situ dan berani berbicara, bertemu banyak orang. Ini gimana triknya? Kita akan bahas di part kedua ya. Tetap pantengin IAS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. IAS Podcast.